Sahabat terima surgawi yang dikasih Tuhan, tema kita malam ini adalah pelukan kemuliaan Tuhan. Pernahkah kita merasa begitu lelah hingga tidak lagi memiliki kata-kata untuk berdoa? Bibir masih ingin memuji Tuhan, tetapi suara terasa tertahan. Kaki masih ingin melangkah, tetapi hati terasa begitu letih. Senyum masih terukir di wajah, namun diam-diam air mata mengalir saat tidak ada seorang pun yang melihat. Di saat-saat seperti itu, kita sering berharap Tuhan segera mengangkat semua beban kita. Kita ingin persoalan selesai, penyakit disembuhkan, pergumulan berakhir, dan jalan hidup kembali terang. Namun tidak jarang Tuhan justru memilih cara yang berbeda. Dia tidak langsung menghilangkan salib yang kita pikul, tetapi Dia memeluk kita dengan kemuliaan-kemuliaannya, menguatkan kita agar tetap sanggup berjalan. Itulah pelukan kemuliaan Tuhan. Pelukan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi nyata dirasakan oleh hati. Pelukan yang tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi mengubah orang yang sedang menghadapi keadaan itu. Pelukan yang membuat orang yang hampir menyerah berkata, "Aku masih sanggup melangkah karena Tuhan bersamaku." Melalui Kolose 1 ayat 11, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari kuasa kemuliaan Allah yang mengalir kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Kemuliaannya menjadi pelukan yang menopang kita ketika lutut mulai goyah, menghibur kita ketika air mata jatuh, dan memberi ketukunan ketika jalan terasa panjang. Sahabat terima surgawi, jika malam ini kita datang dengan hati yang lelah, jangan takut. Mungkin Tuhan tidak langsung mengangkat beban kita, tetapi Dia tidak akan pernah membiarkan kita memikulnya sendirian. Ada pelukan kemuliaan Tuhan yang sedang merangkul, menguatkan, dan menuntun kita selangkah demi selangkah sampai kita tiba pada tujuan yang telah Dia sediakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membuka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara lebih dalam daripada suara manusia. Kuatkan setiap sahabat terima surgawi yang sedang letih, kecewa, sakit, atau hampir menyerah. Jadikan firman-Mu sebagai sumber kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sahabat terima surgawi, pelukan kemuliaan Tuhan tidak selalu mengangkat beban, tetapi menguatkan hati. Banyak orang mengira bahwa jika Tuhan mengasihi kita, maka hidup kita akan bebas dari masalah. Padahal Rasul Paulus tidak pernah berkata demikian.
Dalam Kolose 1 ayat 11 ia justru berkata bahwa kita akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Perhatikan, Paulus tidak berkata Tuhan akan menghilangkan semua beban. Ia berkata Tuhan akan menguatkan kita. Ada kalanya Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Dia mengubah hati kita agar sanggup menghadapi keadaan itu. Itulah pelukan kemuliaannya. Pelukan yang tidak selalu menghapus air mata, tetapi mengusapnya. Pelukan yang tidak selalu menenangkan badai, tetapi menenangkan hati yang berada di tengah badai. Pelukan yang tidak selalu mempersingkat perjalanan, tetapi membuat kita sanggup melangkah sampai akhir. Mungkin malam ini ada sahabat Rema Surgawi yang sedang memikul beban keluarga. Ada yang sedang bergumul dengan ekonomi, ada yang letih melayani, ada yang berjuang melawan sakit penyakit, ada yang bertahun-tahun menantikan jawaban doa. Jangan berpikir Tuhan telah meninggalkan kita. Bisa jadi saat ini kita sedang berada di dalam pelukan kemuliaannya, bukan pelukan yang membuat beban langsung hilang, tetapi pelukan yang membuat hati kita tidak hancur oleh beban itu. Sahabat Rema Surgawi, pelukan kemuliaan Tuhan paling terasa saat kita tidak lagi kuat. Mengapa banyak orang berkata bahwa mereka justru mengalami Tuhan pada masa-masa paling gelap dalam hidupnya? Karena ketika kekuatan manusia habis, barulah mereka menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup menopang. Selama kita merasa mampu mengatasi semuanya sendiri, kita sering berjalan dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kaki mulai lemah, ketika doa hanya disertai air mata, ketika malam terasa begitu panjang, ketika semua pintu seperti tertutup, disitulah Tuhan datang, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk merangkul kita. Itulah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah bukan hanya dinyatakan melalui mukjizat yang spektakuler. Kemuliaannya juga dinyatakan ketika hati yang hampir putus asa kembali memiliki pengharapan. Ketika orang yang hampir menyerah masih mampu berlutut dan berkata, Tuhan, aku tidak kuat, tetapi aku percaya Engkau akan menguatkanku. Seringkali mukjizat terbesar bukanlah ketika masalah langsung selesai. Mukjizat terbesar adalah ketika Tuhan memberi kekuatan baru kepada orang yang sudah merasa tidak sanggup melanjutkan hidup. Sahabat Rema Surgawi, pelukan kemuliaan Tuhan membuat kita tetap bertahan sampai akhir. Kolose 1 ayat 11 mengajarkan bahwa kuasa pemulihan Allah menghasilkan ketekunan dan kesabaran. Mengapa? Karena orang yang hidup dalam pelukan Tuhan tidak mudah menyerah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Orang yang kuat adalah orang yang selalu bangkit karena tahu ada tangan Tuhan yang menopangnya. Pelukan kemuliaan Tuhan membuat kita tetap berdoa ketika langit terasa sunyi.
Pelukan kemuliaan Tuhan membuat kita tetap mengampuni ketika hati terluka, tetap melayani ketika tubuh mulai lelah, tetap percaya ketika jawaban belum datang, dan tetap berharap ketika semua orang sudah kehilangan pengharapan. Dunia mengukur kekuatan dari seberapa tinggi seseorang berdiri, tetapi Tuhan mengukur kekuatan dari seberapa penting seseorang tetap berjalan bersamanya. Sahabat Rema Surgawi, kemenangan terbesar bukanlah ketika semua persoalan selesai. Kemenangan terbesar adalah ketika persoalan tidak berhasil mencuri iman kita. Sebab selama kita tetap berada di dalam pelukan kemuliaan Tuhan, kita akan terus dikuatkan, dipelihara, dan dituntun sampai garis akhir kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan. Sahabat Rema Surgawi, inilah kisah tokoh pelukan terakhir. Izinkan saya mengajak kita sejenak membayangkan sebuah desa kecil di Benin, Afrika Barat. Tidak ada gedung gereja yang megah di sana, tidak ada jalan beraspal, tidak ada lampu yang menerangi malam. Hanya jalan tanah merah, pepohonan, dan rumah-rumah sederhana. Di tempat itulah seorang uskup sederhana bernama Paul Vieira melayani. Namanya hampir tidak pernah muncul di berita. Tidak banyak orang yang mengenalnya karena ia bukan pengkhotbah terkenal. Ia tidak memiliki jutaan pengikut, tetapi satu hal yang ia miliki adalah hati yang terus dipeluk oleh kemuliaan Tuhan. Bertahun-tahun ia mengunjungi desa demi desa, berjalan kaki berjam-jam lamanya, menyeberangi jalan berlumpur, tidur di rumah-rumah sederhana, menguatkan orang yang putus asa, menghibur mereka yang kehilangan keluarga, mendoakan orang sakit, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka yang lapar akan pengharapan. Namun, waktu perlahan menggerogoti tubuhnya, penyakit mulai menguasai fisiknya, nafasnya semakin pendek, tubuhnya semakin kurus, setiap langkah terasa berat. Dokter memandangnya dengan iba. "Bapak Uskup, tubuh Anda sudah tidak sanggup lagi. Beristirahatlah, biarlah yang muda melanjutkan pelayanan." Semua orang mengira ia akan berhenti, tetapi keesokan paginya, sebelum matahari terbit, ia kembali mengenakan pakaian pelayanannya. Ia menggenggam tongkat kayunya. Dengan tubuh yang gemetar, ia melangkah menuju sebuah desa yang belum pernah ia tinggalkan. Sepanjang perjalanan beberapa kali ia harus berhenti karena sesak nafas. Keringat bercampur air mata membasahi wajahnya. Namun setiap kali berhenti, bibirnya hanya berdoa pelan, "Tuhan, kalau hari ini masih ada satu jiwa yang perlu mendengar kasih-Mu, kuatkan aku ya Tuhan." Sesampainya di desa itu, tidak ada keramaian yang menyambutnya. Hanya beberapa orang tua, beberapa anak kecil, dan beberapa keluarga sederhana yang telah menunggu sejak pagi. Ia berdiri di depan mereka, tangannya mulai bergetar. Suaranya tidak lagi sekuat dahulu. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya lahir dari hati yang telah dipeluk oleh Tuhan. Dengan mata yang berkaca-kaca ia berkata, "Jangan takut melayani di tempat yang sunyi.
karena justru di tempat yang sunyi suara Tuhan terdengar paling jelas. Suasana menjadi hening, tidak ada seorang pun berbicara. Mereka melihat tubuh gembala mereka mulai kehilangan tenaga. Beberapa langkah kemudian ia terdiam, tubuhnya hampir roboh. Orang-orang segera memegangnya. Di tengah nafasnya yang tersengal-sengal, matanya perlahan menatap kayu salib yang tergantung di depan ruangan kecil itu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah melepaskan pelukan-Mu dariku. Jika hari ini adalah langkah terakhirku, biarlah hidupku tetap menjadi milik-Mu." Air mata mulai mengalir dari wajah orang-orang yang mendengarnya. Mereka tidak menangis karena melihat seorang uskup yang lemah. Mereka menangis karena melihat seseorang yang tetap kuat, bukan oleh tubuhnya, tetapi oleh kemuliaan Allah. Saat itulah mereka mengerti, pelukan Tuhan tidak selalu membuat seseorang bebas dari penderitaan, tetapi pelukan kemuliaan Tuhan sanggup membuat seseorang tetap setia sampai garis akhir. Sahabat Terma Surgawi, mungkin malam ini tubuh kita sedang lelah, hati kita letih, doa kita terasa berat. Bahkan mungkin kita berkata, "Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi." Dengarkan firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 11 ini. Allah tidak berjanji bahwa perjalanan kita akan selalu mudah, tetapi Dia berjanji akan menguatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Mungkin kita tidak melihat tangan Tuhan, tetapi percayalah, selama kita tidak berjalan sendirian, ada pelukan kemuliaan-Nya yang menopang ketika lutut kita hampir roboh. Ada pelukan kemuliaan-Nya yang menguatkan ketika air mata tak mampu lagi dibendung. Dan ada pelukan kemuliaan-Nya yang akan membawa kita tetap setia sampai akhir. Dan kita dapat berkata, "Tuhan, aku bertahan bukan karena aku kuat, tetapi karena Engkau tidak pernah melepaskan pelukan-Mu." Sahabat Terma Surgawi, dalam Kolose 1 ayat 11, kata dikuatkan berasal dari bahasa Yunani dinamoumenoi, yang berarti terus-menerus diberi kuasa. Artinya kekuatan Tuhan bukan diberikan sekali untuk selamanya, namun mengalir setiap hari, setiap pagi, setiap pergumulan, setiap air mata, setiap langkah yang kita ambil bersamanya. Kita tidak diminta untuk menjadi kuat sendirian. Kita diminta tinggal di dalam Dia yang selalu memberi kekuatan pada kita. Sahabat Terma Surgawi, inilah aplikasi kehidupan dalam hidup kita. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan sebelum mencari kekuatan dari diri sendiri. Jangan menunggu sampai benar-benar hancur baru berdoa. Jadikan hadirat Tuhan sumber tenaga setiap hari. Yang kedua, tetap lakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat, karena kesetiaan di tempat tersembunyi selalu dilihat oleh Tuhan. Yang ketiga, jangan ukur kasih Tuhan dari mudah atau sulitnya hidup.
Kasih Tuhan seringkali justru terlihat melalui kekuatan yang Ia berikan saat kita hampir menyerah. Yang keempat, mintalah kekuatan untuk satu hari ini. Tuhan tidak selalu menunjukkan seluruh perjalanan, tetapi Dia selalu memberi kekuatan untuk langkah berikutnya. Sahabat Rema Surgawi, mungkin malam ini ada yang sedang lelah bekerja, lelah melayani, lelah menunggu jawaban doa, lelah menghadapi keluarga, lelah berjuang melawan sakit penyakit. Jangan merasa sendirian. Tuhan yang sama yang menguatkan Paulus, yang menopang Paul Vieira dalam pelayanannya, juga sanggup menopang kita malam ini. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi jika hati kita dikuatkan oleh kuasa kemuliaan Tuhan, kita akan mampu melewati hari demi hari dengan pengharapan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengakui ya Tuhan bahwa kami sering merasa lemah dan hampir menyerah. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Curahkan kuasa kemuliaan-Mu ke dalam hati setiap kami ya Tuhan. Kuatkan yang sakit, hiburkan yang berduka, teguhkan yang kecewa, bangkitkan kembali yang kehilangan semangat. Ajarlah kami untuk hidup dalam ketekunan dan kesabaran sampai kami menyelesaikan panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, jangan takut jika hari ini kita merasa lemah. Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling kuat. Tuhan mencari hati yang mau terus bersandar kepadanya ketika kekuatan manusia berakhir. Kuasa kemuliaan Allah mulai bekerja. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab Dia tidak pernah gagal menopang setiap langkah anak-anaknya. Dan inilah suara kebenaran itu, bahwa kuasa Allah paling nyata bukan ketika hidup menjadi ringan, melainkan ketika hati yang lemah tetap sanggup berkata, "Tuhan, aku tetap percaya." Tuhan Yesus memberkati. Amin.